lah. Iya, langsung di Maringgai ya atau kontrol lainnya? Langsung oke. Ini kamu berjanji. Oh, pergi jadi. Iya, kayak janji kalau raja putra mahkota. Oh, mana kita sapu? Tanya na perantau lu ngakin itu dijaji. Ambon lagi di orang polisi Sulawesi. Iya, Nah, jadi nih gue. Kebetulan di samping saya ada ini apa sih? Usman. Pak Usman, Ogi Wajo Mata Sapo. Dia itu si Wajo. Kapota. Ini masih lagi. Inilah gunanya ada Bugis Jack. Ada putra Bugis Wajo sudah sukses di sini. Lupa bahasa Bugis. Lupa bahasa Bugis. Nah, ini dua basket besar. Oh gimana tuh kiri? Bugis? Jawa. Jawa. Iya. Ada yang Bugis ini? Dalam ada. Enggak, Sini saya nggak kira ada yang Bugis ini sama wawancara bahasa Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sakpo, mamuare madisin di semua. Amin. Kami dari channel The Bugis Jack 19 dalam program Bajabu Nusantara, berburu kisah jejak anak Bugis senusantara. Mohon doa restu dan dukungannya. Semoga suatu waktu kami bisa berkunjung di Kota Sempung Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapo. Semoga sehat-sehat mana muaki. Siang ini tim The Bugis Jack 19 program Bajabu hadir di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Margasari, Kecamatan Labuan Maringgai, dalam rangka menghadiri undangan Bapak Haji Aco, merupakan anak Bugis Wajo yang berusaha atau memiliki usaha di Maringgai ini sebagai bos supplier ikan. Tim Bajabu sudah sampai di kediaman atau rumah bos Haji Aco, supplier ikan terbesar yang ada di Maringgai. Alhamdulillah Pak Bos Haji Aco datang jemput di depan rumah beliau. Pak. Ini juga saudara kita nih orang Bugis. Oh. Saudara ikan dari Labuan Maringgai. Bogi age kide. Wajo. Wih, pada mana mau kita wajo boleh. Nah, seperti inilah keseharian Pak Haji Aco dalam mengerjakan pekerjaannya, yaitu supplier ikan. Proses bongkar muat ikan dari pelabuhan atau sungai. Ini lagi nunggu ikan ya, Bang? Dari mana ikannya? Pelabuhan. Labuan. Pak Haji Aco mengajak kami untuk melihat bagaimana proses ikan disortir untuk dibawa ke pembeli ya. Ini Pak Haji apa namanya? Gurita. Ini ada gurita. Ada gurita. Satu basket begini berapa biasanya Pak Haji? Kiloan ya? Iya. Kalau kita 20-an kilo. Sekitar 20.000. 20 20 kiloannya. Kalau harganya sekitar 35 ribuan. per kilonya. Iya, per kilo. Jadi sekitar 700.000 ya satu basket. Iya. Agak minta sapo. Tapi ternyata 50 sampai sige. Ini sementara dibuka air es untuk diambil guritanya. Setelah air esnya diambil, dituang.
basket besar. Selanjutnya dinaikkan di meja apa namanya ini? Meja sortir. Meja sortir. Ya. Untuk dipisah, ada 2 meja sortir. Nah, kebetulan hari ini tim The Bugis Jack 19 hadir pas saat proses sortir gurita ini. Oh, gimana kiri? Bugis? Jawa. Jawa. Iya. Ada yang Bugis ini? Dalam ada. Enggak, Sini saya kira ada yang Bugis ini sama wawancara bahasa Bugis. Putra, ini sortirannya ada berapa macam ini? Oh, ini 2. Udah 2. Besar dan kecil aja. Oh, besar. Jadi yang besar di sini. Ya. Ini yang kecil. Yang kecil di sana ya. Ya. Nah, inilah proses sortir yang dilakukan oleh Putra. Ya, yang satu juga berlangsung sortir sama, dipisahkan antara yang besar dengan yang kecil. Sobri, Bang Sobri, semangat. Pak Mumut. Nah, ini masih dalam satu grup dari Bos Haji Aco. Pemirsa The Bugis Jack 19, Pak Haji Aco ini yang sering datang di Jakarta, hanya datang main bola dari Lampung ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Lampung setelah main bola. Ini biasanya prosesnya berapa lama? Berapa menit selesai ini? Jamin sih. Ada yang 10 menit. Ya, paling cepat berapa menit? Paling cepat 8 menitan lah. 8 Oh, menit, iya. 3 menit. Tergantung kualitas guritanya juga. Kalau kualitas guritanya bagus, cepat ya? Ya, lebih bagus lebih cepat. Ini gurita ini yang ditangkap di laut mana ini? Kalau itu saya kurang paham karena saya bukan orang Di laut. Di laut. Nah, ini Pak Saka nih. Inilah beberapa teman-teman karyawan yang ada di perusahaan Pak Haji Aco. Tim The Bugis Jack hadir di kediaman atau kantor Pak Haji Aco. Kami akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kariba sapo mudah manusia semua. Alhamdulillah siang ini kami tim The Bugis Jack 19 program Bajabu berburu kisah jejak anak Bugis hadir di kediaman Pak Haji Aco anak Bugis Wajo yang berada di Lampung ini. Alhamdulillah sudah sukses sebagai salah satu supplier ikan yang cukup alhamdulillah ternama di Jakarta, menyuplai beberapa pasar ikan yang ada di Jakarta. Berikut kita akan wawancara beliau. Terus agak tepat mulai usaha tadi. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Nanti 2017 Ya. 2011 lah. Iya. Langsung di Maringga ya atau kontrol lagi? Langsung oke. Ini kamu berjanji. Oh, pergi jadi. Ini kayak janji kalau raja Putra Mahkota. Oh, mana kita sapu? Tanya perantau lu ngakin itu dijaji. Ambon nih di orang polisi Sulawesi. Iya, Nah, jaji nih gue. Orang tua aku boleh lagi, orang tua dia orang Jambi. Nah, di Jambi, orang Sulawesi. Oh, oleh Jambi, Bapak ke Lampung. Lampung berusaha, alhamdulillah. Kita berjanji ya, Ya. Terus pagi balik politik kamu kue talawe. balik pulang barangnya. Pelabuhan. Ya sendiri pribadi, nelayan sendiri, nelayan kaki matanya, nelayan Parkasari. Ya, ke beliau di Maringgai, beda kampung. Oh. Ya, aku ya kuasai, aku Maringgai ini kuasai. Nah, kebetulan di samping saya ada ini Usman.
Pak Usman, Ogi Wajo Mata Sapo. Itu si Wajo. Kaput Pak. Ini macam lagi. Inilah gunanya The Bugis Jack. Ada putra Bugis Wajo sudah sukses di sini. Lupa bahasa Bugis. Pak Usman, sudah berapa lama kita berusaha ikan ini juga? 15 tahun. Nah, lebih lama lagi Pak Usman, 15 Senior. tahun. Kalau Pak Jaco tadi kurang lebih 13 tahun, tapi hampir sama lah. Jadi di Maringge ini Pak Hajaco jadi suppliernya. Margasari ya, kok Margasari Nah, sama Margasari Iya. jadi pengumpul dari nelayan-nelayan disuplai ke Jakarta ikannya. Pak Usman di Labuhan Maringge sama. Jadi mereka kerjasama untuk mengirim ikan ke Jakarta. Kalau di Jakarta Pak Haji, Mas Pak Usman nanti jawab, dilempar atau disuplai ke pasar mana saja? Ya, kalau saya sih paling 2 pasar, bisa Merangke, baru lihat lagi. Jadi pasar Muara Angke dan Muara Baru. Kalau Pak Usman nih? Sama. Oh ya, jadi satu paket selalu sama. Pak Haji, kendala apa selama ini ketika pengiriman barang yang terjadi? Kadang-kadang kualitasnya lebih bagus karena mereka harian. Kalau di sini kan nelayan kita itu dia banget 4-5 hari baru pulang ke laut. Kalau nelayan daerah itu harian, jadi kita kalah kualitas. Kalau barang mereka masuk, timbul sama barang kita nggak ada harga. Jadi Kita kalah kualitas. sisa beliau ini berdoa kalau kirim barang atau ikan ke Jakarta, ikan daerah dari Jawa kurang masuk, supaya cuannya lebih banyak. Selain tadi kendala teknis itu, kalau seperti pembayaran di tempat supplier atau sistem penjualannya apakah kredit atau cash atau bagaimana? Kalau untuk di Jakarta sih kita kebanyakan itu kirim ikan dulu, masuk para orang di Jakarta, kemudian mereka jual. Setelah dijual, hasil penjualnya berapa, mereka hitung, baru sisanya dibayar ke kita. Rata-rata begitu kalau di Jakarta. Jadi ada semacam dimodali. Ya begitu. Bahasa kasarnya kita yang modalin dia. Berarti artinya Pak Haji dengan Pak Usman ini kuat begininya. Terakhir Pak Haji, Iya. setiap pengiriman berapa mobil box itu ke Jakarta? Tergantung musim. Kalau kayak gini kan lagi musim nih, ini banyak, bisa puluhan box. Kalau kayak gini bisa ratusan juga. Kalau lagi musim begini. Tapi kalau lagi musim timur sepi di sini. Sebelum kita tutup, Pak Haji, ada saran-saran atau berdua atau semangat-semangat untuk anak Bugis yang lagi merantau di luar Sulawesi, jadi Sumatera. Apa pesan-pesannya, Pak? Gimana ya, juga ya, kok kamu udah janji. Tapi kebanyakan kan kita kawan-kawan orang-orang Bugis ini kebanyakan di pesisir ya. Ya. Mereka banyak kadang-kadang di nelayan, jadi hampir semua pesisir itu isinya ada orang Bugisnya. Hampir semua di mana pesisir itu ada orang Bugis, jadi kawan-kawan orang Bugis yang ada di pesisir. Ya, semangat lah cari ikannya. Oke, jadi beliau memberikan pesan bahwa hampir di pesisir di Indonesia, dan memang terbukti dari jelajah kita dari Batam sampai Lampung ini, di pesisir pantai itu selalu ada Bugis. Jadi semangat harus selalu ditekankan sama beliau agar bisa melakukan hal ini. Pak Usman, apa pesan-pesan untuk anak Bugis? Atau mau diajar bahasa Bugis? Apa pesan-pesannya? Pesannya sama-sama kita sama-sama perantau harus kita usaha giat, Ya. kompak selalu sama-sama Bugis. Oke, jadi Pak Usman harus kompak, giat dalam berusaha. Oke, terima kasih banyak atas diskusi dan wawancara ini. Semoga tayangan ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi anak-anak Bugis yang lagi merantau. Salam The Bugis Jack 19. Salam The Bugis Jack 19.
Setelah wawancara, kami diajak Pak Haji menikmati ikan bawal, di mana ikan bawal ini merupakan ikan yang sering diekspor yang harganya selangit. Mari kita menikmati. Inilah ikan bawal yang sering diekspor. Alhamdulillah tim The Bugis Jack dapat rezeki dihidangkan ikan bawal yang mahal harganya. Mandre Simala. Siapa namanya? Hai di, wah ya pengira sih di, bajak laut, keperan-peran nih. Nah, kalau kakak siapa namanya? Baim. 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 Kalau ada yang satu? Siapa namanya, Dek? Zainuddin. Zainuddin. Kalau yang tadi nih? Zubair. Bair. Zubair. Subair. Ayo, Subair. Zainuddin. Ya. Ayo. Kamu ketemu kagak? Iya. Hah? Tatai. Alang aja. Alay. Sendiri.